Halo Tribuners, jumpa bersama Hana, reporter tribunnews.com di sini. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya, karena kita nih kali ini lagi kedatangan tamu istimewa ya. Ini sebuah duo musician yang lagi viral di TikTok. Kalian pernah dengerin lagu lama nggak nih? Nah, kita udah kedatangan More on Mambas nih. Halo More on Mambas. Ada Mbak Lintang sama Mas Awan. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Sedikit kecapean kan tadi habis jalan-jalan ya, lumayan jauh. Habis kebut-kebutan di Solo. Habis kebut-kebutan. Wah, perjuangan panjang tapi tenggat ya kita bisa ketemu di sini buat ngobrol-ngobrol nih. Aku soalnya kepo banget soal video liriknya Sudef nih ya. Kemana aku nonton ya. Tuh Lintang nih kayak bocah tantrum ya. Video liriknya. Yang aku di bawah itu ya. Iya, tantrum gitu. Kayak terus langsung auto keinget kayak every tantrum girlfriend needs calming. Nah, kenapa sih Lintang tuh setantrum itu? Emang lagunya ini tentang apa? Oke. Jadi lagunya ini kan Shadow itu adalah salah satu track dari album kami yang itu judulnya Albumnya Masih Kalah, dan albumnya itu ceritanya kan tentang perpisahan. Sebenarnya terinspirasi dari ada satu momen kami berpisah dengan teman dekat kami gitu. Dan lagu-lagu di situ ada 12 lagu. Mereka menceritakan kayak perasaan-perasaan setelah berpisah itu kan ada macam-macam lah. Tahu lah, kita sering banyak lah musisi juga menjabarkannya tentang perasaan-perasaan itu, yang denial, yang grief, apa acceptance segala macam. Nah, si Shudef ini adalah ketika mempertanyakan aja kalau misalkan pada saat itu aku melakukan ini, nanti harusnya akan terjadi kayak gini nggak ya gitu. Ada banyak what if-nya gitu sih di lagu itu. Oke, berarti perandai-andaian. Iya, perandaian itu. Nah, anyway, aku lupa nih ngasih selamat ya habis menelurkan album ya. 31 Mei. 31 Mei. Oke, berarti akhir Mei. Sekarang udah ada 12 lagu di album itu. Udah pada dengerin belum nih? Hayo abis ini ya langsung dengerin. Soalnya kita pantau terus kok di Analytics yang mana nih, Surakarta nggak naik-naik. Berapa ya? Solo dulu tapi kayaknya Solo dulu baru Jogja. Jogja. Oke. Lebih banyak pendengar Solo. Nah, makanya abis ini dengerin biar makin naik lagi nih pendengar Solo. Jangan mau kalah. Kita adu. Padahal nggak ada hadiahnya. Nah, anyway, masih ngomongin soal lagu Sudef nih ya. Katanya kan perpisahan sama sahabat ya. Ternyata sesedih itu juga ya, nggak hanya sama pasangan gitu ya, sama sahabat nih juga sedih gitu. Ada perasaan tadi marah, kehilangan, kecewa, desperate. Nah, terus sampai sekarang nih udah jadi album, udah rilis segala macam. Mungkin juga nanti mau nggarap musik video, mungkin ya rencana. Sampai sekarang nih kalian masih struggle nggak sih sama perasaan itu, atau udah selesai? Masih banget. Kalau aku pribadi ya, aku baru bilang aku dah. Kalau aku mungkin masih ya. Masih banget karena aku kenal sahabat kami berdua itu lebih lama daripada Lintang kenal. Jadi aku lebih menghabiskan waktu bareng mereka lebih lama gitu. Jadi ditambah lagi ketika perpisahan itu kan ada orang-orang yang belum tahu bahwa kami berpisah, sehingga suka nanya nih. Terus nanya alasannya apa ya kan? gitu kan. Rasanya dibuka lagi gitu, digores lagi kayak gitu. Jadi mungkin makin lama makin makin nam gitu. Makin kebal lah sama itu, tapi belum. Masih on progress ya untuk Awan, tapi Lintang udah. Iya, aku udah, karena capek. Kalau aku sih mungkin secara pribadi ketika aku sering bawain lagu itu kan nggak ya, apa karena vokalis juga jadi ngerasain lirik-liriknya juga. Aku tuh sering rasanya emosinya kuras semua, terus capek. Lama-lama aku kayak aduh, aku harus ini, aku mencari mindset gimana ya biar aku bisa akhirnya melepaskan kayak gitu kayaknya. Oh udah deh, aku mengayam-ngayamkan diriku sendiri gitu ya. Maksudnya iyalah, semua orang pasti berpisah lah kayak gitu lah. Kita mungkin emang bukan jalannya waktu itu barengan kayak gitu. At the end of the day ya bisa accept sama ya udahlah gue aja. Iya. Ya harus ada closure-nya gitu. Benar itu. Betul, itu juga ada lagunya ya. Iya. Juga. Nah, terus bedanya nih menurut kalian pisah sama pasangan sama sahabat lebih berat yang mana?
beda, nggak bisa berat-beratin sih, tapi bedanya tapi kerasanya karena kalau untuk pisah sama pasangan itu banyak yang mungkin sudah lebih normal ya, kalau misalkan galau marah, sedih, dan itu memakan waktu lama gitu untuk recovery-nya. Tapi untuk berpisah sama teman itu sesuatu yang lebih jarang dibicarakan daripada berpisah sama pasangan gitu. Jadi apalagi tadi Awan juga bilang kan, banyak orang yang masih datang ke Awan dengan nanyain gitu tentang pertemanan itu gitu kan. Itu sih kalau soal berat-berat. Mungkin Beda. yang buat aku pribadi yang mengalami teman tuh lebih berat karena kita tuh di condition bahwa kalau romantic relationship itu kan come and go ya, kayak kita patah hati berkali-kali lah sama pacar kita gitu. Cuman teman gitu enggak, teman tuh selamanya gitu kan, kayak lu sama temen lu tuh selamanya gitu. Jadi ketika pertama kali ngerasain itu di umur yang udah kayak 26, 25 gitu, bener-bener shock kan, karena iya bisa hilang ya kayak gitu, bisa hilang dengan tidak baik-baik gitu, sama aja dengan pacaran. Jadi mungkin untuk aku pribadi teman tuh lebih berat karena baru pertama kali gitu, baru pertama kali ngerasain, jadi kayak anjir. Kaget. Bener. Kok bisa ternyata gitu ya, namanya hidup nggak ada yang tahu. Terus overcome-nya gimana nih? Bikin album sih, kami kan salah satu caranya itu salah satu caranya sih. Karena tadi Awan juga bilang kan kalau ini adalah sesuatu hal yang sangat baru buat Awan. Waktu itu aku juga, jadi gini, selain aku juga punya problem menavigasikan perasaan berpisah sama teman kita itu, aku juga punya problem, aku melihat pasanganku nih, dia juga lagi bersedih. Jadi selain aku juga bersedih, dia bersedih, aku merasa aku harus membantu dia juga gitu. Waktu itu overcome-nya salah satu hal yang paling dekat sama kita ya musik gitu. Jadi cara mengurangi perasaannya lewat situ. Dan memang dalam hubungan tuh pasti ada ujungnya ya, entah ujungnya kalau temenan jadi musuhan atau tetap temenan, atau kalau pasangan bisa jadi mantan atau jadi mantan. Jadi mantan Terima kasih sudah memberikan comedy relief. Biar nggak sedih-sedih banget. Ya. Nah, as a married couple nih, kalian sering ngomongin perpisahan nggak? Apalagi kan dalam pembuatan album ini, proses ini tentang ngomongin luka, ngulik tentang luka. Gimana nih kalian as a couple, ada discussion nggak pada akhirnya ya setelah melalui proses ini tentang perpisahan? Kayak gini, setelah mengalami perpisahan dengan teman yang kemarin itu, yang berat itu, kita berteman lagi dengan banyak orang. Nah, mungkin kita merasa kayak ini nggak akan selamanya juga nih kayak gitu. Jadi sekarang ada bayangan itu. lebih baik kita, karena setelah itu kita ketemu lagi kayak circle gitu, terus akhirnya kita harus pecah lagi gitu karena pekerjaan, karena berpisah kota gitu. Jadi mungkin sekarang ketika kita ketemu teman gitu ya, berteman dengan orang baru, prinsipnya lebih ke kayak at the moment kita nikmatin semaksimal yang kita bisa gitu. Jadi don't take it for granted. Kalau kita bisa ngumpul, kita ngumpul. Kalau kita nggak bisa, ya nggak apa-apa. Kalau nanti kemudian kita pisah lagi, ya nggak apa-apa juga kayak gitu. Jadi mungkin pembahasan kita sekarang ya udah diturunkan banget. Udah kita sih, biar kalau nanti berpisah gitu kita kayak oh iya udah tahu shock lagi gitu kan. Lebih kayak gitu. Maturing adulting ya jadi. Aduh, obrolannya. Seumuran gitu. Sama-sama. Tapi meskipun ini kita udah masuk generasi milenial ya, tapi aku lihat nih dari lagu-lagu More on Mumbles nih, yang paling viral nih ada lagu lama ya, yang disukai para Gen Z juga. Sini komen-komen siapa yang suka lagu ini juga nih, masih ramai banget ya di TikTok. Tapi emang secandu itu sih mau aku dengerin sebuka-buka temennya ya. Iya sih, pantesan ya. Tapi selain candu, menurut kalian emang apakah karena banyak yang relate sama lagu itu? Pernah dapat curhatan nggak nih dari pendengar kalian? Pendengar kami tuh kebanyakan ketika denger lagu itu, coba deh diiyakan deh, coba kalau misalkan kalian mendengar melihat podcast ini, mereka merasa disemangati karena di verse 2 itu kan ada yang liriknya cantik selalu menarik, kayak dipuji gitu. Mereka merasa dipuji, mereka merasa self esteemnya naik gitu setelah dengar itu gitu sih. Karena aku ngomonginnya juga
cara nyanyinya juga rada apa ya, playful gitu kan, centil gitu. Jadi mereka seneng gitu dengernya, katanya sih gitu ya. Kemarin waktu kita main di Makassar, kita nginep di hotel gitu. Terus waktu mau turun sarapan, kita masuk satu lift dengan seorang anak kecil dengan ayah ibunya. Terus waktu dia liftnya lagi turun ke bawah, anak kecilnya itu bersenandung gitu, kayak terus kita kayak itu lagu aku katanya. Terus dia kayak gini, Ini shock juga. iya kamu tahu lagu itu? Terus dia bilangnya, iya aku sering pakai lagu itu untuk edit video. Dia bilang gitu. Paling satu SD deh itu kayak. Enggak. 3 SD lah. Iya segitu deh. Iya, anak SD. 7-8 tahun kali ya. Itu kita shock banget karena tuh di Makassar kan. Lagi di situ. Wow. Ya. Apa mudah banget ya. Ya ampun, aku tidak menyangka. Udah bisa menjangkau marketnya luas banget ya. Gara-gara lagu itu. Luar biasa sih, aku juga kaget dengernya kayak wah bocil SD ngedit video pakai lagu itu. Selain musiknya enak, ternyata juga ada ngerasa menemukan kecantik. Iya gitu. Lucu banget. Itu benar-benar di luar dugaan sih kalau efek yang itu. Menarik banget nih. Tapi anyway ya, secara keseluruhan nih ya, di album Masih Kalah kalau diibaratin makanan. Makanan. Nasi kuning kalau aku ya. Kenapa? Karena Banyak banget. oh ya kayak dia ada satu nasinya with a little bit of everything gitu. Jadi kayak mungkin kamu gak suka telurnya tapi kamu suka kering tempenya. Mungkin kamu akan makan nasi dengan kering tempe. Kayak gitu. Nasi dengan telurnya aja gitu. Lebih kayak gitu sih. Iya sih. Nasi kuning. Karena juga kita mengumumkan album ini kan juga kayak semacam kalau orang-orang label kita ngomonginnya merayakan juga kan, jadi sebuah perayaan kan. Karena album pertama, album pertama sama Kuning Music. Bener juga. Jadi nasi kuning. Nyambung-nyambung ya. Pintar kita. Keren. Lumayan mampu berpikir cepat. Tekanan. Apa ya jawaban yang menarik gitu kan? Mantap nasi kuning ya. Nah, terus nih Moron 15 ini kan terbentuk tahun 2017, right? Oke, berarti sampai sekarang udah 7 tahun jalan ya? Iya ya. Kesel banget nih ya, dari lewat berbagai fase, terus habis itu dari pacaran sekarang udah jadi married couple gitu kan ya. Nah, dari dulu bikin konten bareng sampai sekarang bikin album bareng. Iya. Ada apa struggle yang paling berat dan bikin kalian hampir udahlah kayaknya nggak bisa deh? Ada nggak momen kayak gitu? Di Monombos belum ada sih, itu belum. Mungkin akan ya, tapi kita hopefully enggak sih, tapi belum yang sampai kayak nggak bisa lanjutin Monombos tuh enggak ada sih. Belum kayak ada yang kita istirahat dulu deh, itu belum. Itu belum. Cuman kalau hubungan itu pernah gitu. Kalau sebagai pasangan itu pernah ya kan. Nah, sebagai pasangan ya kalian apalagi kerja bareng nih sekarang, menggeluti dunia yang sama gitu ya. Susah nggak? Susahnya apa? Kalau susah enggaknya pasti ada susahnya, ada enggaknya. Tapi susahnya apa? Apalagi mungkin kalian lagi ada di fase nggak sepakat di rumah, terus tapi tiba-tiba ada kerjaan harus bareng. Gimana tuh kalian overcome-nya? Selama ini yang kami lakukan adalah biasanya masalah itu kami selesaikan duluan sebelum kami melanjutkan apa yang harusnya kita lakukan itu sebagai Moron 15 itu sih biasanya kayak gitu, atau ya tapi mostly udah selesai duluan kok sebelum akhirnya harus ngapain gitu. Ngambil waktu misalkan harus konten atau misalkan harus kayak manggung atau apa itu kami ke samping dulu gitu, terus kami coba resolve problemnya. Biasanya problemnya juga nggak ribet-ribet banget sih, paling karena aku belum makan jadinya aku moody atau apa gitu, karena jadi cuman biasanya hal-hal sepele terus udah bisa cepat diselesaiin, habis itu kita bisa balik lagi gitu. Ya. Tapi ada perubahan nggak nih? Kan katanya people change ya, even kayak dari pacaran terus habis itu nikah, itu pasti ada beda-bedanya ya. Kalian ngerasain nggak perbedaan itu?
Kami dibilang cukup beruntung karena ketika pacaran menuju nikah itu transisinya lumayan lama kan, 4 tahun kayak pacaran baru habis itu nikah, dan selama 4 tahun itu juga kami sering banget menghabiskan waktu bersama. Jadi transisi perubahannya itu ya kayak setiap hari aja gitu. Jadi perubahannya yang kecil-kecil tapi banyak, bukan yang tiba-tiba dari pacaran menikah terus langsung berubah banyak gitu kan, gitu gak sih? Iya sih, kayak gitu. Karena pun udah 8 tahun bareng ini juga selalu ada kayak, oh ternyata Awan tuh orangnya gitu ya, oh ternyata Lintang tuh ada sisi-sisi yang baru keluar tuh. Nah itu untungnya karena kami udah lama dan keluarnya satu-satu gitu, jadi kayak, oh baru gini, jadi aku dapat info baru lagi nih. Jadi bukan kayak langsung, oh ternyata Lintang itu apa, ternyata anaknya presiden atau apa gitu kan, jadi kayak shock gitu. Jadi selama 8 tahun itu kita kayak, oke, kita nyesuaiin pelan-pelan, kita ketemu di tengah lah, kayak aku suka bersih-bersih tapi satu waktu gitu, Lintang suka bersih-bersih tapi sedikit-sedikit. Nah itu gimana ya cara biar kita nggak clash-nya gitu aja sih. Itu ketahuan setelah nikah ya misalnya gitu. Kayak misalkan hal kecil, Lintang tuh waktu pacaran nggak pernah mau ngatur-ngatur rumahku, karena aku punya rumah di Jogja, itu kan belum nikah nih, jadi kayak ada bececeran apa dibiarin, rumahnya kotor dibiarin gitu. Tapi kalau udah nikah dia langsung kayak in charge gitu kan sama rumah, kayak dia yang ngedesainin gitu-gitu. Jadi cuma hal-hal teknis kayak gitu aja sih. Oke, berarti tapi ya sebagai pasangan untungnya kalian tuh merasakan perubahan dikit-dikit, jadi nggak shock banget. Iya itu. Lumayan dikit-dikit. Nah, terus sebagai More on Mumbles nih, apa nih next project kalian? Spill boleh dong. Next project. Kita lagi ngerencanain tour. Kita lagi ngerencanain konser album. Itu 2 terdekat. Tour sama konser album. Boleh dibocorin dari mana ke mana nggak nih tournya? Nah, label sih bilangnya mau 10 kota ya. Gitu, tapi kita belum terdetailin karena kemarin baru kasak-kusuk rilis album tuh masih kerasa sampai sekarang ribetnya. Banyak banget yang diurusin. Kalau itu lagi bikin ini video klip lagu lama. Oh benar. Iya, lagi ngumpulin video dari para pendengar. Jadi video mereka sedang melakukan apa aja yang mereka senangi gitu. Nanti kami ngumpulin itu. Terus ada juga hal yang aku dan Awan lakukan juga. Pasti ada video aku dan Awan. Kayaknya video kita 30%, video mereka 70% gitu. Kita gabungin. Dia apa teh? Udah ditutup belum nih batas pengumpulannya? 14 Juli ini akan rilis di ini nanti di YouTube, tapi nggak tahu tanggal berapa ya. Harusnya sih hari Minggu, berarti tanggal 14 juga. Yang bikin video sekarang juga. Iya. Kirim langsung aja karena gampang banget videonya. Cuma kamu merekam kegiatan yang kamu senangi gitu. Kalaupun kelewatan, kamu bisa menyaksikan video-video hasil dari teman-teman yang lain. Karena itu semua dari pendengar. Lagu ini semua dari pendengar. Kita rilis karena tuntutan pendengar, terus diviralin sama pendengar, kayak gitu. Jadi video klipnya pendengar juga. Menarik sih ya. Jadi kita ngerasain ikut di situ ya. Nggak sabar nunggu 14 rilis ya. 14 itu deadline aja. Sorry. Tutup submissionnya, tapi rilisnya akhir bulan. Berarti kita tunggu nih sampai akhir bulan ya. Yes. Nunggu hasil kerja keras para pendengar juga di situ bikin video, terus habis itu dirangkai-rangkai ya, kayak nggak sabar banget. Kalau misalnya pengen follow kalian supaya nggak ketinggalan info, di mana nih More on Mumbles? More on Mumbles bisa di follow di manapun, di Instagram, di X, di Facebook, TikTok, YouTube, ya semuanya kami lumayan sering aktif juga di @moreonmumbles MOREONMUMBLES. Oke, thank you so much waktunya ya. Terima kasih. Jadi kita mungkin nggak dapat waktu banyak, tapi ya lumayan nih bisa ngobrol-ngobrol. Iya, lebih banyak udah. Iya. Semoga nggak kapok ya ngobrol dan main ke Tribun nih. Next time kita tungguin project-projectnya, album-album barunya juga supaya bisa main kesini lagi ngobrol bareng lebih deeper. Nah, Tribuners, thank you udah stay tune, tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena ini ada satu lagu dari More on Mumbles spesial, lagu kesukaan kita semua. Lagu kesukaan anak SD. Nyanyian
anak SD juga. Kita sambut Moron Mumbles lagu lama. Datang dan berkali, bayangi imajinasi, hanya basa-basi. Ragaku menjerit, aku hampir saja jerat diriku ke dalam rindu. Denganmu rasanya sama, tanpamu perlahan ku temukan jalanku sendiri. Aku hampir saja jatuh di lubang itu lagi. Cantik, kau selalu menarik, dan masih saja pintar melucu. Oh, hanya kosong darimu. Cantik, andai ku tak melirik, kau masih ku dekat, teruslah berharap. Aku hampir saja jerat diriku dalam dirimu. Denganmu rasanya sama, tanpamu perlahan ku temukan jalanku sendiri. Aku hampir saja jatuh di lubang itu, sudah pergi, datang lagi, mati bisa hidup lagi. Lubang itu tetap mau hidup denganku, cukup satu waktu. Sudah pergi, datang lagi, mati bisa hidup lagi. Lubang itu tetap mau. Aku hampir saja jerat diriku denganmu, rasanya sama, aku tentukan jalanku sendiri. Hampir saja jerat Bisa nonton live. Oke, Tribuners, terima kasih sudah menonton ya. Ini kita hari ini udah ngobrol banyak, terutama tentang perpisahan ya. Bahwa perpisahan itu nggak cuma sedih kalau dihadapin ketika kita berpisah sama pasangan, tapi juga sama sahabat ya. Anyway, kalian kalau yang pengen ikut mengulik luka setelah perpisahan, bisa abis ini langsung dengerin lagunya Moron Mumbles yang di album Masih Kalah. Oke, Tribuners, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye-bye.